kembali bersama kami di Visi Negarawan. Saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, narasi pemimpin tiran ini kan sudah muncul begitu ya. Akankah sebetulnya kesewenangan itu akan berakhir dengan unggulnya kandidat yang didukung penguasa atau makin menjadi pasca pelantikan nantinya? Kursi presiden yang diraih secara populer itu bisa direbut dengan mudah oleh mereka yang memanfaatkan rasa takut dan ketidaktahuan untuk menang dalam pemilu lalu berkuasa sebagai seorang tiran. Itu pesan dari Alexander Hamilton dalam The Federalist Paper di Amerika, dan itu terjadi di Jerman ketika Hitler naik ke puncak kekuasaan tahun 1933. Dia menggunakan instrumen demokrasi untuk naik ke puncak kekuasaan, tetapi akhirnya ia membunuh demokrasi dan memuja fasisme. Demokrasi di Jerman akhirnya ditelikung menjadi fasisme. Di Amerika 2016 itu juga terjadi dengan terpilihnya The American Tyrann, Donald Trump. Naik kekuasaan melalui instrumen demokrasi, tapi setelah berkuasa, dia akhirnya terjebak pada fasisme, pada rasisme. Itu menunjukkan bahwa dua peristiwa ini menjadi pelajaran terbaik agar pemilu yang terjadi pada kita itu tidak menjadi rute elektoral terjadinya otoritarianisme. Nah, rute elektoral ke arah otoritarisme itu sedang terjadi ketika penguasa tiran itu bertindak dalam tiga kerangka. Dari kerangka hukum, tiran itu diatur oleh hukum yang menguntungkan diri sendiri. Ketika hukum tidak sesuai dengan kepentingan diri sendiri, maka hukum itu diubah agar sesuai dengan selera kekuasaan. Dan hukum seringkali dijadikan sebagai alat sandera untuk menekan pesaing politik dan sekaligus untuk menahan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan menjadi tahanan politik, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan. Orang yang tidak memiliki kebebasan adalah budak, dan itu serendah-rendahnya manusia. Diubah dan disesuaikan undang-undangnya sesuai dengan kepentingan, ditambah lagi untuk mengancam gitu ya secara politik. Itu dari segi hukum. Dari segi etika, penguasa tiran mengamalkan ajaran Machiavelli bahwa etika dan moral itu tidak punya relevansi dalam politik praktis. Karena itu penguasa tiran gunakan politik semata-mata untuk mengejar kekuasaan. Etika, moral, dan nilai luhur bangsa itu betul-betul dibuang jauh dan semata-mata berorientasi pada kemenangan. Itu dari segi etika, dengan menggunakan etika Machiavellian yang menghalalkan segala cara untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Dari segi politik, penguasa tiran itu menggunakan apa yang dalam tradisi kekuasaan disebut sebagai ruthless use of power. Penggunaan kekuasaan secara brutal, secara tiranik. Karena itu kekuasaan itulah yang sebenarnya menentukan kemenangan. Kenapa? Karena kekuasaan ini meliputi penggunaan aparatur negara, penggunaan anggaran negara untuk kemenangan politik, dan sekaligus menggunakan the politic of fear, politik ketakutan kepada mereka yang tidak tunduk pada kekuasaan. Karena itu tiga aspek inilah yang harus kita lawan. Melawan tiran adalah suatu kebajikan. Karena itu kita memanggil seluruh komponen yang berpegang teguh pada nurani, bahwa kemenangan itu ditentukan bukan soal kemenangan elektoral, tapi kemenangan ditentukan oleh kesetiaan kita pada kebenaran. Kesetiaan kita untuk melawan nepotisme itu adalah kemenangan nurani. Kesetiaan kita untuk melawan kecurangan itu adalah kemenangan nurani. Kesetiaan kita untuk melawan berbagai penyalahgunaan kekuasaan itulah kemenangan nurani. Karena itu panduan kita dalam menyelenggarakan keindonesiaan itu adalah semata-mata berdasarkan nurani. Nur Jadi itu cahaya. Tidak salah ketika banyak yang menganggap, wah ini memang ada pemilu yang sudah disetting begitu ya, by design, itu yang menjadi kecurigaan banyak pihak saat ini?
Ya memang bukan hanya by design, pemilu hanya dijadikan apa yang dalam tradisi ilmu politik sebagai veneer of demokrasi, sekedar tampilan, sebagai sekedar ornamen. Saya Formalitas belaka gitu. Iya, saya ingin menyebutnya sebagai topeng elektoral. Agar apa? Agar kita kelihatan sebagai negara demokrasi. Tapi sebenarnya substansi dan norma etika yang tak tertulis dalam demokrasi itu sedang dirusak dan dibunuh. Salah satunya adalah apa yang oleh Profesor Lewitsky sebut sebagai mutual toleration. Toleransi timbal balik itu tidak kita saksikan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Karena apa? Karena pesaing politik ditekan sedemikian rupa, sementara mereka yang bersama kekuasaan diberikan privilege sedemikian rupa. Ini tidak terjadi mutual toleration, dan itu adalah bagian dari pembunuhan demokrasi. Hal lain juga terkait bagaimana apa yang oleh Profesor Lewitsky sebut sebagai institutional forbearance, kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe. Jadi politik cawe-cawe itu dari segi norma demokrasi itu tidak diperkenankan karena itu merusak tatanan kelembagaan kita secara institusional, secara demokrasi. Apalagi dilakukan berulang kali begitu kan cawe-cawenya. Nah, saya ingin ke Romo Beni kemudian. Romo, masyarakat sipil ini telah gagal mencegah kesewenangan penguasa begitu ya. Kita harus katakan begitu, dan seperti apa sebetulnya landscape demokrasi Pancasila di masa depan ini? Ya kalau kita melihat sih kita jangan pesimis ya. Kalau saya melihatnya kalau kita bicara demokrasi Pancasila, gagal ya? Iya, demokrasi Pancasila itu kan luar biasa kan, warisan Bapak bangsa yang mencari kearifan kan. Di situ kalau kita bicara demokrasi Pancasila, kita melibatkan semua partisipasi publik di dalamnya. Dulu ada utusan golongan, utusan daerah, utusan intelektual, sehingga sebenarnya demokrasi Pancasila itu yang ideal. Karena apa? Jangan sampai yang terkecil pun tidak terwakili. Hanya waktu itu, masa itu, setelah itu, kita tidak bisa melihat rohnya. Sehingga Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan kita harus mencari sistem tersendiri. Sistem tersendiri itu apa? Demokrasi yang digali dari kearifan para budaya, kultur, tapi juga dari kearifan para pendiri bangsa kita itu. Lah sekarang, demokrasi Pancasila itu ditantang dengan kekuatan kapital. Lah ketika kapital ini bersekutu, berselingkuh dengan kekuasaan, maka dia mengendalikan. Maka akhirnya kekuatan relasi kuasanya menjadi timpang. Siapa yang kuat adalah orang yang pilih kapital itu. Lah kecenderungan ini yang harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana mengendalikan kekuasaan itu agar dia tidak bersekutu dengan kapital ini. Yang dikatakan Jürgen Habermas itu tadi, ketika ruang-ruang publik dikendalikan oleh kolonisme dan yang namanya bisnismen, itu akan hancur seperti ini. Jadi, tapi jangan pesimis lah. Oke, jangan pesimis, tapi bukankah memang harus diakui kita sudah gagal mencegahnya begitu, mencegah kesewenangan demokrasi itu memang kita ditantang. Lah, tapi kita masih memiliki pilar kekuatan media massa dan intelektual organik itu yang masih ada. Jadi kita berharap dua kekuatan ini menjadi penyimbang. Lah, saya itu masih optimis kok. Karena apa? Demokrasi itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi diharapkan lebih banyak oposisi nanti ya? Ya saya berharap sih ada oposisi yang kuat. Karena oposisi yang kuat itulah yang sebenarnya akhirnya membuat terjadi posisi check and balance, keseimbangan. Tapi kalau tidak ada oposisi yang kuat, absolutisme yang terjadi. Jadi kita dorong oposisi itu bermartabat. Jadi partai-partai misalnya yang kalah, udah jangan masuk di pemerintahan. Jangan takut. Jangan takut juga kalau nggak dapat jabatan, itu berarti nggak terhormat. Justru sekarang posisi oposisi itu terhormat, karena dia akan mengawal kebijakan. Dan kalau ada oposisi yang kuat, keadilan itu bisa tercipta. Dan ini yang kita berharap gitu loh. Jadi kita bisa buktikan aja nanti di hak angket itu. Baik, jadi kalau hak angket itu terjadi, menggelinding, kemudian terjadi oposisi yang kuat, maka ada keseimbangan. Sehingga
peristiwa ini tidak akan terjadi lagi karena ada kontrol yang kuat. Itu yang kita harapkan bersama. Nah, saya ingin ke Prof. Valina, kesewenangan penguasa apakah punya dampak sosial sebetulnya yang panjang dan ini akan diikuti kesewenangan berjamaah pejabat di tingkat bawahnya? Ya, tentu saja ya, karena kesewenangan penguasa itu kan salah satunya muncul akibat dari regulasi politik ya, bidang politik yang tidak memberi penegasan ya terhadap pembatasan kekuasaan gitu. Jadi menyambung dari Romo Beni tadi itu, saya setuju bahwa ke depan ini untuk memperbaiki demokrasi kita pasca pemilu 2024 ini penting sekali untuk membangun kembali ya checks and balances itu. Ya, jadi relasi antara eksekutif dan legislatif dalam kerangka keseimbangan dan saling mengawasi. Nah, itu kelemahan kita itu kan di sana pada 5 tahun terakhir ini terutama ya, setelah pasca pemilu kemudian ada anomali sebetulnya kan, capres kalau di dalam sistem pemerintahan presidensial kan itu ada tradisi politik ya, semacam konvensi gitu ya, bahwa mereka yang kalah di dalam pemilu itu di luar pemerintahan gitu. Mereka ini yang kemudian nanti akan menjadi oposisi ya untuk selalu melakukan kontrol dan pengawasan. Ada istilah shadow cabinet itu. Nah, itu biasanya begitu. Itu universal ya. Tapi kan anomali Indonesia waktu itu 2019 kan capres yang kalah kemudian bergabung di dalam pemerintahan gitu. Nah, ini saya harapkan tidak terjadi lagi di depan ini ya, bahwa partai-partai yang mendukung pasangan 01 dan 03 misalnya ya, yang nanti kalau kita tunggu dulu ya hasil penetapan pemilu secara resmi oleh KPU ya, siapa yang menjadi pemenangnya ya, meskipun sudah ada informasi ya dari hasil quick count ya, dan hasil dari Sirekap IT KPU dan manual ya, yang saya kira banyak masalahnya sekarang ini ya, sehingga kita ini tidak punya pegangan. Itu yang menyebabkan masyarakat itu menjadi tidak trust ya terhadap. Betul. Tapi kan nggak ngerti masyarakat bahwa itu alat bantu. Dikira itu memang itulah hasilnya. Kan mestinya kan gini, ada quick count, ada Sirekap IT KPU, ada manual. Kalau Sirekap IT KPU ini ada istilah paralel tabulation system itu. Jadi ini fungsinya adalah mengawasi yang penghitungan secara manual. Jadi ini nggak boleh salah dong, yang ini kan akan mengawasi yang manual. Masalahnya yang ini juga nggak ajak, sistemnya nggak benar. Jadi bagaimana dia bisa mengontrol yang manual? Apalagi hanya sekedar alasan error. Yang manual gitu. juga bermasalah sekarang. Jadi ini ke depan memang harus tadi saya katakan perbaikan regulasi bidang politik, khususnya mengenai regulasi undang-undang pemilihan umum. Itu memang harus diperbaiki secara menyeluruh ya, mulai dari sistem rekrutmen penyelenggara pemilu gitu ya, kemudian aspek teknis penyelenggaraan terutama untuk yang tadi akurasi tadi itu ya, harus akurat penghitungan suara. Nah, itu mesti dicarikan sistem yang lebih modern ya, tidak lagi manual untuk penghitungan suara itu. Jadi saya mengharapkan supaya ke depan ini oposisinya itu lebih kuat ya, jadi lebih berimbang ya. Karena kalau enggak ya kita mengulangi seperti yang kemarin, koalisi besar. Ya apa gunanya pemilu kalau begitu? Nah, ini juga kita lihat dari hasil polling gitu ya. Hasilnya mayoritas responden menilai koalisi besar merugikan rakyat. Nah, tadi juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Valina, jadi ada 61% yang menjawab iya bahwa koalisi besar merugikan rakyat, sementara yang menjawab tidak ada 39%. Kemudian saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, konstitusi hanya mengatur perimbangan kekuasaan melalui 3 cabang pemerintahan. Lalu bagaimana menjaga perimbangan agar tidak terulang hegemoni kekuasaan melalui partai politik sebetulnya? Terutama kita harus menumbuhkan tradisi politik baru. Bahwa mereka yang menang dalam pemilu diberikan kesempatan untuk mengelola pemerintahan, dan mereka yang kalah maka mereka berada di luar kekuasaan. Tradisi ini sebenarnya telah ditunjukkan dengan sangat baik oleh Ibu Megawati waktu beliau kalah dalam pemilu dan
menempuh jalur berada di luar kekuasaan dan memberikan kritik-kritik yang konstruktif untuk kebaikan bersama. Itu pertama. Yang kedua adalah kita harus menghindari terjadinya akumulasi kekuasaan pada satu orang atau segelintir orang atau kelompok oligarki itu sendiri. Karena ini sebenarnya yang paling membahayakan dalam penyelenggaraan negara. Saya teringat pada statement pernyataan dari Henry David Thoreau di Walden Pond yang berkata bahwa ada 1.000 orang yang memangkas cabang kejahatan, sementara hanya 1 orang yang menyerang akarnya. Ini memberikan satu pelajaran penting bahwa seringkali kita sibuk dengan menyerang cabang-cabang kejahatan, tapi sebenarnya kita lupa untuk menyerang akar kejahatan. Akar kejahatan dalam pemilu dan dalam konteks kita Lupa ataukah bernegara memang sulit untuk diserang? adalah tirani itu sendiri. Dan tirani ini adalah pemusatan kekuasaan pada satu orang, segelintir orang. Dan ini yang sebenarnya paling bahaya karena apa? Karena dia akhirnya mendikte dan merusak seluruh tatanan kita bernegara. Kekuatan terserap pada dirinya dan dia akhirnya berdiri di atas hukum. Mengabaikan etika dan merobek-robek seluruh tatanan kita dalam bernegara. Dan secara jujur sebenarnya tatanan kita dalam bernegara sedang pada titik yang paling buruk dalam sejarah kita merdeka. Karena itu Republik ini membutuhkan orang yang punya kemampuan untuk menjadi road striker, penyerang terhadap akar kejahatan itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.